Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, sehat Selamat malam selalu, Bang. dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Silakan Bang, apa yang harus kita bahas ini atau gimana silakan. Nggak tahu, aku baru muncul Bang. Man, katanya tadi yang aku dengar itu udah punah lah, nggak berani lah. Emang lagi bahas apa? Iya, bahas Oten ini tidak Oten ini dia berlawan dengan Bibelnya. Misalnya, Ya, misalnya, baik. Abang percaya perkataan Yesus? percaya, Oke. Abang punya Bibel di situ? punya. Ah, coba Abang buka Yohanes 3:13. Yohanes 3 bentar Bang ya. Iya, siap. Langsung dibaca Saya saja. stay dulu, Pastor Loring ya. Saya pun makan dulu lah. Lanjut. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Oke, anak manusia berarti Yesus mengatakan dirinya anak Anak manusia Iya, apakah manusia bisa jadi Tuhan? bisa dan hanya Yesus. Oh, bisa. Di mana datanya manusia bisa jadi Tuhan? Nggak harus pakai data Bang untuk mengakui Yesus itu Ah, Tuhan. ini. Kalau Anda mengatakan bisa jadi Tuhan, coba Anda buka di Matius 12:15. Lebih kencang di situ, Pak. Bentar, bentar, Matius bentar. 12:15. Bentar. Silakan. Aku ini Tuhan atau manusia, Bang? Anda manusia lah, masa bilang Anda Tuhan? Haruskah aku mau bilang, "Hei, aku manusia, woi." Harus gitu. Kalau udah terbukti aku adalah manusia, kenapa harus aku membuktikan diriku aku manusia? Contoh, udah kelihatan tuh setan. Terus setan tuh bilang, "Hei, aku setan. Aku setan nih, tolong. Nah, terus Takutlah pada aku," ya. gitu. Gitu. Nah, terus kenapa Harusnya Yesus ngaku dia. terus kenapa di Yohanes 3:13 Yesus mengatakan dia anak manusia supaya apa? Nah, ayo. Ya, kita Ah, baca konteksnya ah. dulu. Itu kita baca konteksnya Ayo. dulu. Berarti lari ke Nah, konteks itu lagi kan kan? ayat 13. Jadi, Bukan iya, gini coba Bang, itu kan dibaca. Abang langsung baca ayat 13. Ayat sebelum dan sesudahnya nggak kita tahu. Ya sudah dibaca satu perikop. Silakan Anda baca satu perikop, Anda jelaskan sama saya karena itu hak Anda punya hak untuk menjelaskan. Silakan. Ini perikopnya percakapan dengan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Iya, Farisi, pemimpin ya. agama Yahudi. Hmm, Rabi kami, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, hmm. "Rabi," arti Rabi itu kan guru. Guru, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Bapa, Allah Bapa. Sebab Bapak, tidak ada Allah seorang pun yang Bapak. dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak Jika, menyertainya." mantap. Yesus menjawab, "Tapi nggak ada nabi selain dan manusia selain itu Bang yang bisa ini." Makanya itulah Hmm? perbedaannya. Dan nggak Maksudnya? harus hewan mengatakan dirinya hewan gitu. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dilahirkan kembali itu artinya dibaptis Bang. Ya. Hmm. Kata Nikodemus kepadanya atau pemimpin orang Yahudi tadi, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Nah, itu dia tadi ya, kalau pemikiran manusia tadi itu, loh kalau dilahirkan kembali berarti aku masuk ke rahim ibuku lagi. Nah, itu pemikiran orang Yahudi. Tapi kalau pemikiran dalam iman Kristen, dilahirkan kembali itu artinya dibaptis, Bang. Itu ya. Hmm. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, ini dia tadi ya, dibaptis tadi. Ayat ke-6-nya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Betul, apa yang dilahirkan oleh manusia adalah manusia. Dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kayak gitu. Ayat ke-8-nya, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyi angin tersebut ya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Betul, itu adalah angin. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Lalu jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel atau pengajar bangsa Yahudi, dan kau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami.
Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Nah, itu perbedaan mereka ya. Orang pemimpin Yahudi ini berkata tentang duniawinya saja, sedangkan si Tuhan Yesus ini berkata tentang hal-hal sorgawi. Lalu ayat 13 ini abang yang menyinggung nih tadi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia, Allah Bapa yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Sabar, jangan Anda play. Tidak ada seorang pun, sabar. Tidak ada seorang pun yang Jangan telah keliru. naik ke sorga. Tidak ada Jangan seorang- keliru. Ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Oh, berarti ini mengatakan Yesus. Berarti di situ Yesus menegaskan bahwa Dia adalah anak Anak Manusia yang turun dari Oke. surga, Bang. Iya, anak manusia yang turun dari sorga. Terserah dia mau turun dari mana, yang pasti dia anak Anak manusia yang turun Oke, dari anak surga. manusia. Baik, sabar. Baik, Ya, kita juga masih dalam Yesus perikop itu. disebutkan Ya, sabar. anak Allah, Bang. Iya, Jangan sabar. Sabar. Ya, itu namanya Iya, kan sabar. lagi konteksnya kan lagi bicara sama Iya. orang, nanti beda lagi. Iya, bicara sabar. sama Iya, sabar. Kita masih dalam konteks itu. Coba Anda mundur di Yohanes di nomor 2-nya tadi. Yohanes 3 nomor 2, percakapan dia dengan Nikodemus pertama itu. Dia datang Coba. pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi atau Ya. guru, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Ya. Sebab Oke. tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan Tanda-tanda tidak dan ada mujizat-mujizat. mengadakan tanda-tanda. Nah, oke. Jikalau tidak Ya. menyertai. Nikodemus mengatakan kepada Yesus, Rabi atau guru, kami tahu engkau diutus oleh Allah, betul? Betul. Allah itu siapa menurut Yesus? Allah itu adalah Tuhan atau Bapa. Tuhan. Allah itu adalah Tuhan menurut Yesus. Menurut Pak Ya. Yudi, Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan yang bagian Berarti dari Allah ada berapa Bapa. Tuhan? Berarti ada berapa Tuhan? Ada 2 Tuhan di situ. 2 Tuhan. Berarti Kristen punya 2 Tuhan, betul? Ya, kenapa enggak? Karena beda pemikiran kami. Kalau di Islam kan Tuhan itu Esa. Boleh enggak? Pak Lodi. Iya, silakan. Jangan ngopi lah. Ya, karena beda ajaran kita loh Pak Lodi. Kalau ajaran Pak Lodi itu Udah mau Bukan ngapain itu. lagi kita diskusi Bang Yudis? Orang Tuhan berdua. Sudah 2 Tuhan. Abang lebih banyak Tuhan. Kalah saya sama Papi Gembala cuma 1. biar kita jelasin dulu lah. Oke, silakan. Mantap. Biar kena. Biar Kalau dia pemikiran- jelaskan, silakan. Kalau pemikiran ajaran orang Islam, Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu, ya wes. Kalau pemikiran orang Buddha, orang Hindu ada dewa dewi, Tuhannya banyak, ya wes. Kalau di Kristen Tuhannya ada 3, ya wes gitu loh. Apa yang dipermasalahin, Pak Lodi? Kenapa harus sama kalau ajarannya beda? Ya, gak Sudah? betul kan? Sudah? Ya, di Sudah? Indonesia ini diakui loh 6 agama. Kenapa? Boleh saya masuk sedikit. Masuk, Boleh saya Papi, masuk, Papi. Sebenarnya Iya, Papi, bukan nggak ada masalah Bang, kata Bang Lodi, otakmu Iya, yang tadi bermasalah. Pak Lodi ketawa. Iya. Apa sih yang lucu? Bang, oke gantikan saya dulu sedikit Bang ya. Iya, gantikan saya dulu, nanti baru Anda punya giliran. Sebenarnya tidak ada masalah Bang, yang masalah itu di abang kuota gitu. Iya, serius. Karena begini Bang, saya jelaskan sama abang ya. Begini abang, Bentar, Bang. coba. Ketika, nah ini bahaya nih. Masuk Papi, kalau mau masuk Papi. Ini kayak asik ini. Kita bahas sampai. Lagi makan, lanjut dulu. Oh, iya. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Lu mau 2, mau 3, silakan aja kan. Nggak- Iya. Yang bermasalah itu di akalmu. selagi kau masih menjadikan selagi kau masih menjadikan Yesus Tuhan, maka kau akan bertabrakan dengan Bibelmu sendiri. Silakan Anda punya giliran, silakan. Bicara dulu. Ya, Nanti habis baru saya tadi lagi bicara. tempat kerja Bang, kadang agak apa nih. Ini 5 menit lagi Ya, aku jelas. turun ini Bang. Soalnya karyawan Oke, pulang siap. Bang. Jam 4. Oke, boleh saya berbicara sedikit Pak Yudi? Boleh, biar boleh. enak. Ya. Oke, baik. Ketika Anda mengatakan 2 Tuhan,
ketika Anda mengatakan dua Tuhan, berarti itu asumsi pribadi Anda dan itu tidak ada datanya. Karena di Matius 11:25 Yesus sendiri sabar. Yesus sendiri mengatakan, sebab ada tertulis, Yesus sendiri mengatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, berarti kalau dari perkataan Yesus ini kita sudah paham. Berarti yang boleh menjadi Tuhan itu harus pemilik langit dan bumi. Makanya Yesus bersyukur kepada dia. Inilah mereka kan. Kalau Islam kalau mau diskusi itu luangkan waktu sungguh-sungguh. Mereka ini tidak mengenal waktu. Ada punya di atas motor mau naik ke Komal. Ada yang lagi jualan, lagi di kantor, pokoknya naik ke Komal. Jadi mereka tidak ada adab sedikit untuk mau menjelaskan agama mereka itu kan. Kalau Islam tidak. Saya sama Papi Gembala ini saking fokusnya itu penginjilan sampai kami lupa loh cara peluk istri bagaimana itu. Oke, kayaknya enak ngobrol sama Bang Lodi. Enak. Enak lah, cuma kan kita belum berteman. Gitu. Makanya saya izin follow ya, saya izin follow antum. Saya ini Kalau ada begini karena ditantang-tantang mana nih Kristen. Berani-beraninya. Iya, karena rata-rata mereka tidak mau naik. Kalau abang orangnya jujur, saya salut sama abang. Kalau dua bilang dua, satu bilang satu, benar tidak? Ya benar. Benar. Coba Anda baca Yohanes 1 Yohanes. Coba Anda baca Yohanes 14:1 dulu, baru Anda jelaskan itu. Itu kita kan gini tadi Bang. Kita kan sedang membaca ayatnya, harusnya kita baca perikop sebelum dan sesudahnya gitu kan. Karena setiap pertanyaan itu selalu beda-beda konteks ketika kita membahas ayatnya yang berbeda gitu. Karena konteks daripada ayat tersebut kita akan dapat ketika kita membaca ayat sebelumnya dan sesudahnya. Sepertinya harusnya kayak gitu Bang, lebih adilnya gitu. Oke, begini abangku ya. Saya sama Papi Gembala dan apologet lain ini, kami ini tidak akan membenarkan diri ketika kami mau berdiskusi sama orang Islam tanpa kami mempelajari. Ternyata ketika kita mempelajari dari perkataan Yesus yang ada dalam Bible itu, tidak pernah sama sekali Yesus menjelaskan bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Tetapi sangat banyak Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Bapa. Contohnya begini abangku. Abang, contohnya begini abang. Bentar. Bisa. Bentar. Satu aja. Kenapa ketika Yesus membasuh kaki ke-12 muridnya atau ke-11 muridnya, ya nggak tahu tadi dibasuhnya juga tuh kaki Yudas Iskariot, aku nggak tahu tuh. Simon Petrus kalau nggak salah itu berkata kepada Yesus, ya Tuhan, kenapa kamu membasuh kaki kami gitu kan? Kami tidak layak. Lalu Yesus menjawab, kamu sebut aku adalah guru sekaligus Tuhan. Kenapa dia mengiyakan perkataannya tersebut gitu? Menurut abang? Iya Pak, kalau menurut saya disitulah yang dibahas Bang. Yohanes 13:13 itu bukanlah Tuhan, melainkan Tuan. Dan itu semua sudah disepakati. Karena itu bukan Makanya Tuhan, aku bilang tapi tadi Bang, Tuhan. Nggak harus hewan bilang dirinya hewan gitu. Halo, aku hewan. Kayak gitu. Nggak harus dia sekarang mengaku, halo aku Tuhan, sembah aku kalian datang. Oke, sabar. Mujizatnya dia dengan caranya dia bangkit, segala yang dia lakukan ketika dia hidup selama 33 tahun. Mengapa harus kita harus cari kalau kehebatan atau kekuasaan maha hebatannya dia sebagai orang yang bisa kita jadikan Tuhan itu harus kita pertanyakan dari dari dirinya sendiri gitu, berdasarkan dirinya sendiri harus kita cari itu kenapa gitu, nggak kita akui coba Anda bacakan saya coba Anda bacakan saya Kisah Para Rasul 7:24. Kisah Para Rasul 7:24 coba bacakan Bang, saya. Mohon izin aku Bang ya, bukannya lari, memang udah jam 4 juga Bang. Kapan-kapan nanti aku akan naik ke Kepala. baca terakhir dulu Kisah Para Rasul 7:24 terakhir. Kita loncat kayak gitu makanya aku baca. Tidak, biar abang paham. Kisah Para Rasul 7:24 terakhir itu abang baca coba. Kisah Para Rasul 7:24. Kisah Para Rasul 7 ayat 24. 7:24. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Sabar abangku. Kayaknya saya salah kasih ayat sama abang ini. Kisah Para Rasul 4:27 terbalik. Kisah Para Rasul 4:27. Ini langsung turun aku Bang ya, bahaya nih. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Melawan Yesus siapa di situ?
bangsa-bangsa Israel. Iya, Dan melawan suku-suku Yesus bangsa yang Israel, hambamu. Yang hambamu kan? yang hambamu yang kudus yang kau urapi. Cuman Oke, itu tadi, berarti Bang, makanya aku bilang dia Iya, sabar, adil, sabar, gitu. sabar. Berarti tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4:27 itu Yesus hamba apa Tuhan? Sebagai konteks di situ mungkin itu disebutkan sebagai hamba. Itu sesuai konteks. Apa pula lah kau Yudis, Makasih, Bang. Tuhanmu tergantung Izin. konteks. Izin. Yudis. Tapi gini, Pastor Lydia, dia sudah blunder dari awal. Blunder. Katanya Tuhan itu tidak perkenan. Oh, akulah Tuhan, iya kan? Akulah manusia, katanya kan? Nah, sementara dia bawa Iya, dalil iya. di situ, akulah guru dan Tuhan. Tertabrak sendiri dia. Aduh, hai.